Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Rezi, NIM 19022061. Saya dari Prodi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan membuat video tentang administrasi peserta didik, di mana pada minggu-minggu sebelumnya saya sudah membahas 3 materi administrasi pendidikan, di mana materi-materi tersebut yaitu yang pertama ada konsep dasar administrasi pendidikan, yang kedua ada fungsi, tujuan, dan lingkup administrasi pendidikan, dan yang terakhir pada minggu kemarin saya membahas tentang administrasi kurikulum. Nah, administrasi peserta didik. Pada kali ini saya akan mengenalkan sedikit terlebih dahulu kepada teman-teman semua apa itu administrasi dan peserta didik. Di sini ada 2 kata dari administrasi peserta didik ini. Administrasi, seperti yang sudah kita bahas pada minggu-minggu yang lalu, administrasi itu sebuah proses pengelolaan, proses mendesain, dan proses perencanaan yang akan diolah secara serius terkait dengan berbagai sumber daya yang ada di setiap lembaga. Sumber daya yang ada ini berasal dari kata 7M plus 1I, di mana di antara salah satu dari 7M ini yaitu ada man itu yaitu sumber daya, di mana fungsi dari man ini sangatlah berguna untuk mencapai tujuan dari administrasi peserta didik atau administrasi pendidikan juga, untuk terlaksananya secara efektif dan efisien. Selanjutnya, apa itu peserta didik? Kita ambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, lalu apa itu administrasi peserta didik? Administrasi peserta didik merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja, serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan, agar dapat mengikuti proses belajar mengajar atau biasa juga kita sebut dengan PBM, yang dilakukan secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan atau yang sudah direncanakan dari awal secara matang. Lalu kita beralih ke pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli. Menurut Asnawir, administrasi peserta didik merupakan bagian dari kegiatan administrasi yang dilaksanakan di sebuah sekolah atau di sebuah lembaga pendidikan, yang berupa bagian dari kegiatan administrasi ini yaitu bisa berupa usaha kerjasama yang dilakukan oleh para pendidik agar terlaksananya proses belajar mengajar yang relevan, efektif, dan efisien, dan juga pastinya berguna untuk tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan dan telah direncanakan dari awal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa administrasi peserta didik ini adalah suatu proses pengaturan terhadap peserta didik, tidak hanya dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik, melainkan meliputi keseluruhan aspek yang lebih luas. Dengan kata lain, mengelola secara baik serta serius menjalani seluruh kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan dalam administrasi
peserta didik ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada proses administrasi peserta didik. Sistem dalam suatu lembaga pendidikan pada dasarnya merupakan suatu masukan yang akan dikelola dari bahan mentah menjadi barang jadi, atau biasa juga disebut atau kita sebut dengan istilah output. Yang diharapkan yaitu untuk membentuk output yang berkualitas tinggi. Maka kepala sekolah atau pimpinan paling tinggi dalam suatu lembaga harus memikirkan dan memperhatikan siswa barunya atau calon peserta didik baru untuk memasuki suatu lembaga yang dijalankannya. Oleh karena itu, berikut ada harus sangatlah dirancang sedemikian rupa proses administrasi ini. Nah, berikut ada beberapa proses kegiatan administrasi peserta didik yang harus dilakukan dalam perencanaan dan penerimaan siswa baru. Yang pertama yaitu di sini ada penetapan daya tampung sekolah. Penetapan ini dapat dilaksanakan dengan rapat sekolah maupun panitia penerimaan siswa baru. Atau bisa juga dengan pihak dinas pendidikan yang merupakan batasan jumlah maksimal di suatu sekolah. Dalam arti lain, suatu lembaga harus menentukan maksimal penerimaan siswa barunya. Yang kedua yaitu penetapan syarat calon siswa barunya. Di samping ada spesifikasi, tentunya ada pada masing-masing jenis sekolah tertentu. Nah, Dinas Pendidikan juga memberikan pedoman bagi sekolah tentang penerimaan siswa baru dan tugas sekolah adalah menjalankan dari pedoman yang diberikan oleh Dinas Pendidikan ini. Yang ketiga di sini yaitu ada penetapan kepanitiaan penerimaan siswa baru. Kegiatan sekolah atau kegiatan penerimaan siswa baru ini yang sifatnya hanya dilaksanakan dalam 1 kali di 1 tahun. Jadi hal ini sangat membutuhkan kepanitiaan yang sangat khusus sekali guna mengelak atau agar terhindarnya dari masalah-masalah atau problem-problem dalam rancangan yang sudah direncanakan. Di mana untuk tidak terjadinya beberapa problem, ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan kepanitiaan setiap tahunnya dalam penerimaan siswa baru seperti berikut ini. Atau ada 7 hal-hal yang harus dilakukan oleh kepanitiaan penerimaan siswa baru. Yang pertama yaitu ada mengedarkan publikasi. Maksudnya di sini yaitu mengedarkan atau menyebarluaskan publikasi seperti keunggulan sekolah, akreditasi suatu lembaga pendidikan atau biasa disebut dengan sekolah, dan capaian apa yang telah dicapainya. Jadi itu menurut saya patut diedarkan atau dipublikasikan kepada semua orang sehingga dapat menarik atau ada daya tarik orang atau orang tua dari peserta didik untuk memasukkan anaknya kepada suatu lembaga tersebut. Yang kedua yaitu mempersiapkan formulir pendaftaran. Yang ketiga, menerima atau melayani pendaftaran. Dan yang keempat yaitu ada melaksanakan penyaringan. Penyaringan di sini yang dimaksud adalah dari sekian atau dari seluruh calon peserta didik baru, maka disaringlah dengan seefisien mungkin
mungkin maupun itu dengan nilainya atau akreditasi sekolah sebelumnya yang dia atau tamatan dia, lulusan dia. Karena di administrasi peserta didik ini juga sangat bersangkutan sekali dengan kelulusan atau masuknya peserta didik baru dalam suatu lembaga pendidikan maupun perguruan tinggi. Yang kelima yaitu ada pengumuman calon peserta didik yang akan diterima. Nah, di sini dari penyaringan seluruh peserta didik yang mendaftar tadi, maka terdapatlah calon-calon anak bangsa atau calon-calon yang sudah disaring dan sudah ditetapkan dalam suatu lembaga pendidikan tersebut atau di dalam suatu sekolah. Nah, di situ dilakukanlah pengumuman kepada calon peserta didik yang diterima. Yang keenam yaitu mendaftar kembali calon yang diterima. Maksudnya di sini yaitu seperti daftar ulang yang dilakukan oleh si peserta didik guna untuk menjalani jenjang selanjutnya yang akan dia masuki. Yang ketujuh yaitu membuat laporan pertanggungjawaban. Nah, biasanya membuat laporan pertanggungjawaban ini dilakukan oleh kepanitiaan penerimaan siswa baru. Di sini di laporan ini panitia sudah mencakup semua kegiatan apa yang sudah dimulai dari awal dan sampai kepada berapa siswa yang diterima dalam sekolah tersebut. Setelah siswa diterima di suatu sekolah atau di suatu perguruan tinggi, maka ada beberapa rangkaian-rangkaian lain yang perlu diikuti siswa baru atau wajib diikuti oleh mahasiswa, bisa disebut siswa di dunia persekolahan atau di dunia pendidikan. Yang pertama yaitu orientasi siswa baru. Orientasi di sini bertujuan untuk mengenalkan siswa kepada lingkungan barunya atau sekolah barunya, di mana agar si siswa ini dapat cepat beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu ada pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Untuk itu seluruh peserta didik baru harus mengikuti peraturan disiplin dan tata tertib sekolah. Yang ketiga yaitu ada ganjaran dan hukuman. Ganjaran dan hukuman ini yaitu berguna untuk siswa yang berbakat atau siswa yang berprestasi dan untuk nanti seperti ada hadiah untuk si pemenang, yaitu sebelum ada ganjaran hukuman ini harus diberi hukuman, tetapi hukuman yang sangat mendidik terlebih dahulu. Lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis instrumen administrasi peserta didik. Catatan tentang daftar peserta didik di sekolah dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama catatan data peserta didik untuk sekolah dan yang kedua yaitu catatan siswa untuk masing-masing kelasnya. Nah, di sini kita membahas yang pertama yaitu catatan data peserta didik untuk sekolah. Catatan ini yang meliputi yaitu pertama ada buku induk, ada buku kleper, dan catatan tata tertib sekolah di mana isinya seluruh kumpulan peraturan baik bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang berasal dari pemerintah serta dari sekolah itu sendiri. Selanjutnya kita akan memasuki catatan siswa untuk masing-masing kelas atau masing-masing para siswa. Catatan ini meliputi seperti buku absen atau biasa juga kita sebut dengan presensi, dengan buku catatan bimbingan dan konseling bagi masing-masing siswa yang nantinya akan diisi dengan
daftar nilai dari seluruh mata pelajaran yang diikuti oleh siswa. Selanjutnya kita masuk ke bagian akhir dari materi ini, yaitu peran guru dalam administrasi pendidikan. Mungkin dari teman-teman semua ada yang banyak bertanya, apa sih peran guru dalam administrasi peserta didik ini? Apakah guru perannya cuma mengajar saja atau mendidik saja? Dan saya sekarang akan sedikit menjelaskan peran guru dalam administrasi peserta didik. Siswa merupakan salah satu subsistem yang paling penting dalam sistem pengelolaan pendidikan di sekolah. Dan administrasi peserta didik ini dilakukan agar terjadinya transformasi siswa yang akan menjadi lulusan yang dikehendaki oleh tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam artian kata, siswa yang lulus ini nantinya akan diterima atau sesuai dengan lembaga nantinya, misalnya dia akan bekerja, maka karakter atau mulai dari sekolah atau nilai atau skill yang dimiliki si siswa ini akan diterima dalam dunia pekerjaan nantinya. Dan itu bisa juga dapat berlangsung dengan baik serta sangat efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu dalam administrasi peserta didik ini guru lebih banyak memiliki peran dalam prosesnya, mau itu secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, di sini ada beberapa peran guru dalam administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu dalam penerimaan siswa. Peran guru dapat guru-guru dapat dilibatkan untuk ambil bagian. Untuk ambil bagian maksudnya di sini yaitu guru-guru bisa ditunjuk langsung dari pemimpin atas yaitu guna untuk menjadi kepanitiaan kepanitiaan penerimaan peserta didik baru. Dan di sini guru tidak menjalankan tugas yang sepele atau tidak sekedar mencatat atau melis siswa-siswa, tidak, melainkan guru harus melaksanakan tugas-tugas ini dengan secara efektif dan efisien, dimulai dari teknis dan pencatatan penerimaan sampai pelaporan pelaksanaan penerimaan siswa baru. Yang kedua yaitu peran guru dalam masa orientasi. Nah, guru sangat berperan penting dalam masa orientasinya. Tugas guru adalah membuat agar peserta didik cepat beradaptasi dengan lingkungannya atau lingkungan sekolah barunya. Nah, perlu teman-teman ketahui, membuat seseorang untuk cepat beradaptasi kepada lingkungan barunya itu tidak mudah sekali. Karena seperti yang kita ketahui, ada beberapa karakter orang atau sifat orang yang tidak mudah untuk kita bentuk atau kita kendalikan sebagai seorang guru. Nah, peran guru dalam hal ini sangatlah menjadi penting dikarenakan hanya pendekatan peserta didik secara langsung. Selanjutnya yaitu untuk pengaturan kehadiran di kelas, yaitu guru di sini sangat berperan untuk mengambil atau mencatat serta merekam kehadiran peserta didik yang nantinya mungkin untuk bahan pertimbangan penilaian terhadap siswa seperti pertimbangan kenaikan kelas. Selanjutnya yaitu peran guru dalam memotivasi para peserta didik untuk senantiasa berprestasi tinggi. Guru juga harus mampu menciptakan suasana yang mendukung dalam memotivasi setiap peserta didiknya. Karena prestasinya inilah nantinya yang akan jadi kebanggaan sekolah, bahkan juga dapat menjadi bibit dari sebuah sekolah tersebut untuk mengharumkan nama sekolahnya, atau bisa juga untuk menaikkan akreditasi dari
A min jadi A, dari A jadi A plus. Dan yang terakhir yaitu kedisiplinan sekolah atau kelas. Guru juga merupakan model atau panutan dari seorang peserta didiknya. Maka peran ini juga sangat perlu diperhatikan oleh guru, karena guru sebagai model dan menjadi contoh untuk peserta didiknya nanti di sekolah, agar juga terjadinya pembelajaran atau proses mengajar-mengajar secara efektif dan seefisien mungkin demi terciptanya tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Nah, sekian dulu materi kita hari ini atau pada hari ini. Saya mohon maaf kepada teman-teman semua apabila ada kekurangan materi yang saya sampaikan. Teman-teman juga bisa menambahkan dan silahkan mengisi di kolom komentar nantinya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.